Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat taufik, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalur udara. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua limpahan pahala di sisinya tatkala kita berusaha untuk memanfaatkan detik-detik menjelang berbuka ini dalam rangka bertaqarrub ilallah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa setiap sore menjelang berbuka, insyaallah ta'ala kita akan membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, sebuah kitab yang ditulis oleh ulama besar mazhab Syafi'i, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkaitan dengan adab-adab seputar para pembaca Al-Quran. Dan di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa adab atau etika seorang muslim ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, hendaknya dia mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia murnikan membaca Al-Quran tersebut dalam rangka mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, hendaknya dia bersiwak. Hendaknya dia bersiwak. Dia bersihkan mulutnya sebelum dia membaca kalamullah. Dan inilah sikap yang dicontohkan oleh para ulama kita ketika mereka hendak memulai membaca Al-Quran. Lagi-lagi di sini yang perlu kita tegaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah sembarang bacaan yang bisa kita baca seenak kita, tapi Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita menjaga etika-etika tatkala kita membacanya. Kalau buku-buku lain silahkan, antum mau baca sambil tiduran, tanpa berwudu, dalam keadaan junub, dan seterusnya, ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Tetapi beda halnya ketika kita berbicara tentang mushaf Al-Quran. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran ketika dia memulai membaca kalamullah. Dan yang ketiga, kemarin yang sudah kita sampaikan perihal tentang adab di dalam membaca Al-Quran adalah wa yustahabbu an yaqra al-Qur'ana wa huwa ala taharah. Dianjurkan bagi seseorang yang membaca Al-Quran hendaknya dalam keadaan bersuci. Hendaknya dia sudah dalam keadaan suci. Di sini disebutkan oleh mu'alliqah, yaitu pentaklik kitab ini, Asy-Syaikhah binti Syekh Muqbil Al-Wadi hafizahullah ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan dianjurkannya kita membaca Al-Quran dalam keadaan suci adalah riwayat yang dicantumkan dalam Sahih Bukhari, yaitu riwayat Abu Jaham radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri jamalin falaqiyahu rajulun fasallama alaihi. Bahwa suatu hari tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ada seseorang yang bertemu dengan Nabi SAW di bi'ir atau di sumur Jamal. Falaqiyahu rajulun fasallama alaihi. Lalu Nabi bertemu dengan laki-laki tersebut dan laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Falam yaruddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi SAW tidak menjawab salam laki-laki tersebut. Hatta aqbala 'alal jidar, sampai ketika Nabi menghadap ke arah sebuah tembok, famassaha biwajhi wa yadayhi. Lalu Nabi SAW mengusap wajah dan kedua telapak tangan beliau. Tentu ini maknanya adalah bertayamum. Summa radda alaihi salam. Kemudian setelah itu baru Nabi menjawab salam laki-laki tersebut. Nah, saksi pembahasan dalam riwayat ini adalah bahwa Nabi SAW tidaklah menjawab salam laki-laki tersebut. Yang salam ini maknanya adalah zikir, ya, kecuali setelah beliau dalam keadaan bersuci. Ya, kecuali setelah beliau dalam keadaan bersuci. Karena beliau memang tidak suka, ya, bahwa tatkala beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan beliau dalam keadaan tidak bersuci. Ya, dalam keadaan hadas. Nah, ini sebagaimana disampaikan di dalam riwayat Al-Muhajir bin Qanfadh annahu sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda. Bahwasannya Al-Muhajir itu pernah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi dalam keadaan berwudu. Falam yarud alaih, dan Nabi tidak menjawab salam Muhajir hatta faragha min wudu'ihi faradda alaih, sampai setelah Nabi menyelesaikan wudunya lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salam Al-Muhajir tadi. Waqal, kemudian Nabi SAW mengatakan innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an adhkurallaha illa ala taharah. Sesungguhnya kata Nabi SAW tidak ada yang menghalangiku menjawab salammu tersebut kecuali karena aku tidak suka berzikir kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan tidak bersuci. Nah, ini diantara keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sosok yang sangat menjaga kesucian diri dan tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya kecuali dalam keadaan bersuci. Ini diantara bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang dalam keadaan hadas itu boleh tetap membaca Al-Quran, ya, adalah riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Ibunda Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyanih wa hadha 'am. Ya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir di setiap kondisi. Maksudnya apa? Ini umum berarti kan? Ya, baik dalam keadaan hadas atau dalam keadaan toharah, dalam keadaan suci, Nabi SAW senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak perlu menunggu dalam keadaan bersuci, Nabi SAW itu berzikir di setiap kondisi, sehingga ini lebih umum dari hadis yang sebelumnya. Lalu kemudian ada riwayat yang kedua yang menunjukkan bahwa seseorang yang dalam keadaan hadas pun dia boleh, ingat ya, hadas, bukan junub, ya, yang termasuk hadas besar, atau bukan haid. Ini beda lagi kasusnya. Ini hadas kecil. Ya, dalam kasus hadas kecil, ini dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang membaca Al-Quran sedang dia dalam keadaan hadas kecil. Wa fis sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya, tentu ini ditujukan kepada beliau sendiri, kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berhaji, ghaira alla tatufi bil bait, kecuali, ya, engkau melakukan tawaf di Baitullah Al-Haram. Dilakukanlah apa yang dilakukan orang haji, ya, kecuali jangan engkau melakukan tawaf di Ka'bah. Itu aja larangannya, jangan tawaf. Yang lainnya bagaimana? Dibolehkan. Ya, pemahaman terbalik dari hadis ini, mafhumul mukhalafah dari hadis ini menunjukkan bahwa, ya, al-hajj yadhkurullah wa yaqra'ul Qur'an. Orang yang berhaji itu berzikir kepada Allah, dia membaca Al-Qur'an, dan ingat bahwa membaca Al-Qur'an itu termasuk zikrullah. Membaca Al-Quran termasuk zikrullah. Jadi umum.
Apa yang dilakukan oleh orang yang haji boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid kecuali tawaf. Ya, artinya apa? Membaca Al-Quran gak ada masalah bagi orang yang haid atau orang yang junub atau orang yang hadas, ya, kecuali dia melakukan tawaf. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan ya bahwa orang yang hadas boleh membaca Al-Quran adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, ya, dan yang lainnya dari Ali radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yuhjizuhu minal Qur'ani syai'in illa al-janabah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Qur'an kecuali janabah. Ya, bahwasanya Nabi SAW tidak ada sesuatu pun yang menghalangi beliau di dalam membaca Al-Qur'an kecuali dalam keadaan junub. Artinya apa? Hadas kecil dibolehkan. Makanya di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wa yustahab, dianjurkan. Jadi bukan diwajibkan, ya, bukan lazim, bukan harus, tapi dianjurkan atau disunnahkan an yaqra al-Qur'ana wa huwa ala taharah. Ya, seseorang hendaknya membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Upayakan kapan kita bisa membaca Al-Qur'an dalam keadaan bersuci, maka upayakan membaca Al-Qur'an dalam keadaan bersuci. Kemudian orang-orang yang melarang, ya, orang-orang yang melarang membaca Al-Quran dalam keadaan hadas besar, mereka juga punya dalil. Jadi ini pembahasan hadas kecil sudah selesai. Sekarang pembahasan hadas besar. Gimana dengan hadas besar? Nah, yang melarang ada, dan mereka jumhur. Mayoritas ulama melarang seseorang itu membaca Al-Quran dalam keadaan hadas besar. Ya, ala anna sahibal hadas al-akbar la yaqra'ul Qur'an. Orang yang sedang hadas besar, baik itu disebabkan janabah atau disebabkan haid, ya, dan yang semisalnya, hendaknya dia tidak membaca Al-Qur'an. Ya, wa kadza istadalla al-mani'una bi hadits. Orang-orang yang melarang orang yang sedang hadas besar membaca Al-Qur'an, ya, mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, la yaqra'u al-junub walal haid syai'an minal Qur'an. Hendaknya orang yang junub itu dan orang yang haid, ya, tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran. Sedikit pun. Barang satu ayat atau dua ayat, apalagi satu lembar, apalagi dua lembar, apalagi satu juz. Ya, hendaknya orang yang junub dan haid, ya, tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran. Dan junub dan haid itu merupakan hadas besar. Ya, karena Nabi SAW melarang. Wa huwa haditsun la yathbut. Tetapi dikomentari oleh penta'liq kitab ini bahwa hadis tersebut, ya, hadis yang mengatakan bahwa orang yang junub atau yang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ini hadis la yathbut, tidak valid dari Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Irwa Al-Ghalil nomor 192. Ya, jadi kalau hadas kecil boleh. Hadas kecil seseorang boleh membaca Al-Quran, tetapi dianjurkan, ya, baginya untuk bersuci sebelum dia membaca Al-Quran, baik dengan tayamum kalau nggak ada air, atau berwudu ketika ada air, atau kalau dia mandi, kalau dia hadas besar maka dia harus mandi janabah. Lalu beliau mengomentari di sini, ya, yakni al-mu'alliqah, ya, yang mentaklik kitab ini mengomentari, wala syakka annal mujizina liqira'atil Qur'an mimman alaihi hadatsu akbar adillatuhum aqwa. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang membolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan hadas besar, dalil mereka lebih kuat. Wa fihi istishab lil bara'i al-asliyah, lil bara'ati al-asliyah. Dan ini juga menunjukkan al-bara' al-asliyah. Jadi hukum asal sesuatu dibolehkan sampai ada larangan yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hukum baca Al-Quran pada dasarnya baik dalam keadaan hadas atau dalam keadaan, ya, suci atau dalam keadaan tidak suci, ini dibolehkan. Ya, yang ada hanya himbauan. Tapi kalau larangan, ya, tidak ada yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, waqad dhahaba ila jawazi dzalik al-Bukhari. Dan yang berpendapat bolehnya seseorang yang hadas besar, ini pendapat Bukhari, ya, al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wa Hammad ibn Abi Sulaiman, begitu juga pendapat Hammad bin Abi Sulaiman, wal Hakam bin Utbah,
pendapatnya Hakam bin Utbah wa Ahlul Zahir wa Tabari. Ini juga pendapatnya Ahlul Zahir dan Al-Imam Tabari rahimahullah. Ini pandangan pentaklik secara pribadi, bahwa beliau memandang orang yang haid, orang yang junub, dia tetap dibolehkan membaca Al-Quran. Kenapa? Dalilnya adalah karena tidak adanya dalil yang melarang ya hal tersebut yang valid dari Nabi SAW. Hadis-hadis berkaitan dengan hal tersebut memiliki cacat. Ini menurut komentar beliau. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i ya, atau di dalam mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama, orang yang haid, orang yang junub nggak boleh membaca Al-Quran. Jadi ini masalah khilafiyah di kalangan ahli ilmu. Ini masalah khilafiyah di kalangan ahli ilmu. Nah, karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'i al-muslimin. Ya, karenanya siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan hadas, maka itu boleh berdasarkan ijma' para ulama dari kalangan kaum muslimin. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang bolehnya seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan hadas, bolehnya ya, maka ini banyak sekali dan sangat ma'ruf, sangat luas sekali, ya, sangat banyak ya. Jadi menunjukkan bahwa orang yang hadas kecil dia boleh membaca Al-Quran, tapi sebaiknya dia membaca Al-Quran dalam keadaan suci, berwudu terlebih dahulu. Kemudian qala al-Imamul Haramain, berkata Imam Al-Haramain rahimahullah taala, dan Imam Al-Haramain ya ini merupakan Al-Imamul Kabir, Syekhus Syafi'iyah. Ini ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Apa kata beliau? Wala yuqal irtakaba makruhan. Orang yang baca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil, bukan hadas besar ya, perhatikan. Orang yang baca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil, maka dia tidak dikatakan sedang melakukan yang makruh. Dia tidak dikatakan ya sebagai orang yang melakukan sesuatu yang makruh. Bal huwa tarikun lil afdal. Dia hanya meninggalkan sesuatu yang jauh lebih utama. Ya, dia hanya meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Tapi kalau dikatakan dia melakukan yang makruh, nggak boleh juga dikatakan demikian, kata Imam Al-Haramain. Kenapa? Karena banyaknya dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sedang hadas dia boleh membaca Al-Quran. Tentu di sini maksudnya adalah hadas kecil. Fa illam yajidil ma tayammam. Kalau dia tidak mendapatkan air, dia mau baca Quran, sementara nggak ada air, dan dia orang yang bersemangat untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci, maka apa yang dia lakukan? Tayammam. Hendaknya dia bertayamum. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan kalau dia tidak mendapati air ya yang suci, lagi mensucikan, fatayammamu, maka hendaknya dia bertayamum sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Ya, hendaknya dia bertayamum. Jadi kalau nggak ada air, jangan pasrah, tapi upayakan cari debu yang kita bisa pakai untuk bersuci, lalu bersuci dengan cara bertayamum. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan orang yang istihadhah? Orang yang mengeluarkan darah flek gitu ya, mohon maaf, dan dia bukan di masa haid. Kita tahu bedanya antara istihadhah dengan haid. Istihadhah adalah darah yang keluar di luar masa haid. Ya, adapun haid jelas ya darah yang keluar di masanya, dan masing-masing wanita tentu bisa mengetahui kapan dia lumrahnya masuk masa haid, kapan bukan masa haid, sehingga nanti darah yang keluar itu bisa dihukumi. Ya, darah yang keluar di luar masa haid dengan ciri-ciri khusus, tentu ini bukan pembahasan kita secara detail, tapi kalau dikatakan itu darah istihadhah yang keluar, bagaimana hukumnya? Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wal mustahadhah fi zamani al-mahkum bi annahu tuhur hukmuha hukmul muhdats atau hukmu al-muhdits ya. Wal mustahadhah, orang-orang yang sedang mengeluarkan darah istihadhah di zaman atau di masa yang dihukumi dia suci, bukan masa haid, maka hukumnya dia dihukumi sebagai orang yang hadas kecil, bukan hadas besar. Bukan seperti orang yang haid. Ya, orang yang keluar istihadhah, dia tinggal berwudu, dia bersihkan pakaiannya, dia berwudu,
lalu dia membaca Al-Quran, ya. Atau kalau dia nggak berwudu nggak ada masalah, ya. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Lalu bagaimana dengan orang yang junub dan haid? Ya, ini kembali kepada permasalahan sebelumnya. Bolehkah orang yang junub atau haid membaca Al-Quran? Sebagaimana tadi kita sampaikan, jumhur ulama mengatakan tidak diperkenankan orang yang junub dan orang yang haid membaca Al-Quran. Karenanya di sini Al-Imam An-Nawawi rahimallahu mengatakan, wa ammal junub wal haid fa innahu yuhramu alaihima qiraatul Quran. Adapun orang yang junub dan wanita yang sedang di masa haid, maka diharamkan baginya membaca Al-Quran, sawa'un kana ayah au aqallu minha. Entah yang dia baca satu ayat atau ya lebih sedikit dari satu ayat. Sekedar baca satu ayat, bahkan sedikit dari satu ayat, ya maka dia tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Ini menurut madhab Syafi'iyah dan juga madhab jumhur atau mayoritas ulama. Wa yajuzu laha ijra'ul Quran ala qulubihima min ghairi talaffuz bih. Ya, bagaimana dengan orang yang apa yang boleh dilakukan, ya, apa yang boleh dilakukan oleh orang yang junub atau haid di dalam madhab Syafi'i? Ya, apa yang boleh dia lakukan? Nggak boleh baca Quran nih. Taib, gimana yang boleh? Kata Imam Nawawi rahimahullah, dibolehkan baginya membesitkan Al-Quran. Ya, ini maknanya adalah dia punya hafalan Quran, dia alirkan di fikirannya, ya, di hatinya, min ghairi talaffuz bih, tapi dia nggak boleh melafazkannya. Dia boleh mengalirkan, dia boleh membesitkan hafalannya, tapi dia tidak boleh melafazkan, ya, apa yang terbesit di benaknya tersebut. Jadi umpamanya kita punya hafalan Al-Baqarah, kita nggak bisa nih baca Al-Quran nih dengan memegang mushaf atau dengan melafazkannya, maka dia boleh membayangkan Al-Quran, mushaf yang ada di hafalannya, lalu dia baca dengan sesuatu yang terbesit di dalam benaknya tersebut. Ini dengan hafalan, tapi dia nggak boleh melafazkannya. Wa yajuzu laha an-nadhar fil mushaf wa imraruhu 'alal qalb. Dan dibolehkan juga baginya untuk melihat mushaf. Bukan memegang, ya, tapi melihat mushaf. Boleh baginya melihat mushaf dan mengalirkan hafalan tersebut dengan hatinya. Bukan mengalirkan, hafalan, ya, apa namanya? Membaca dalam hati. Gitu. Dia lihat mushaf, dia baca dalam hati. Dia nggak boleh melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan lisannya tersebut. Kenapa? Karena dia dalam keadaan junub. Dan ini sebagaimana juga yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, kata beliau, amma ijra'ul qira'ah 'alal qalb min ghairi tahrikil lisan wan nadhar fil mushaf wa imraru ma fihi fil qalb fajaizun bila khilaf. Adapun orang yang membaca Al-Quran di dalam hati tanpa menggerakkan lisannya, atau dia sambil melihat kepada mushaf dan membacanya di dalam hati, fajaizun bila khilaf, maka masalah ini dibolehkan tanpa adanya khilaf di kalangan ulama. Ya, baca dalam hati itu dibolehkan menurut beliau ijma', ya, tidak ada khilaf di dalam masalah ini. Lalu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan zikir-zikir yang lain? Kalau baca Al-Quran nggak boleh dalam keadaan junub atau haid, bagaimana dengan zikir? Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa ajma'al muslimun ala jawazit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir. Ya, para ulama dari kalangan kaum muslimin telah berijma', bersepakat akan dibolehkannya bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersolawat atas Nabi SAW, wa ghairi dzalika minal adhkar, dan yang lainnya dari kategori zikir-zikir lil junub wal haid. Ya, ini dibolehkan bagi orang yang junub maupun bagi orang yang sedang di masa haid. Ya, jadi kalau zikir beliau mengatakan nggak ada masalah, dibolehkan berdasarkan ijma'. Jadi sehingga orang-orang yang sedang memasuki masa haid, ya, para wanita yang sedang di masa haid, maka hendaknya jangan kecewa kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran secara langsung. Dia bisa meminta salah seorang yang dalam keadaan suci membuka lembaran mushaf, lalu dia membaca dalam hatinya. Atau kalau ibu-ibu atau wanita yang punya hafalan, silahkan dia baca dengan hafalannya,
Tapi kan sayang juga kalau hafalan cuma An-Nas ya, trikul gitu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Maka dia boleh buka mushaf, minta dibukakan, lalu dia baca dalam hatinya. Kalau dia nggak mau kehilangan momentum dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau itu nggak cukup, boleh dengan berzikir, ya, dengan tasbih, tahmid, takbir. Sehingga yang nanti masuk di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang diduga kuat di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, dia jangan kecewa kalau dia masuk masa haid ketika 10 hari terakhir. Dia bisa banyak melakukan hal, ya, banyak hal yang dapat dia lakukan selain membaca Al-Quran. Dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa baca Al-Quran, tapi dia bisa meminta seorang membukakan mushaf lalu dia membaca dalam hatinya, atau dia memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia banyak melakukan hal selain membaca Al-Quran dengan memegang mushaf tersebut. Ini bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid. Lalu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna, berkata ashab. Ashab itu adalah para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Karena di sini ashabuna ay ashab Syafi'i, ya, para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, ya, mengatakan wa kadza idza qala li insanin ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya, kalau ada orang mengatakan kepada seseorang, ya, si fulan mengatakan kepada Allan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ini umpamanya orang Arab gitu, bukan orang Indonesia, ini orang Arab. Dia nyuruh seseorang, wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kekuatan, ya, dengan seluruh potensimu. Ya, ini sebenarnya ayat Quran, surah Maryam ayat 12, tapi kalau diungkapkan, ya, dan maksud dia itu bukan membaca Al-Quran, fahuwa jaiz, maka yang demikian dibolehkan. Ya, qalu, mereka juga, yakni para ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan, wa yajuzu lahuma an yaqula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang dalam keadaan junub atau dalam keadaan masa haid, maka dia juga boleh mengucapkan kalimat istirja yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Kalau niatannya bukan membaca Al-Quran, kan ada musibah kan, umpamanya dapat berita fulan terkena musibah. Maka apa yang kita lakukan biasanya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat istirja itu tercantum di dalam surah Al-Baqarah, qadarullah tuh, ayat 156. Boleh gak baca kalimat istirja itu? Karena qadarullah dia berada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 156. Maka kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, para ashab kami, yakni para ulama dalam mazhab Syafi'i, mengatakan yajuzu lahuma an yaqula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, para ashab kami mengatakan orang itu kalau dia kena musibah, ya, maka dia boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza lam yaqsuda al-qira'ah, kalau maksudnya bukan membaca Al-Qur'an. Qala ashabuna al-khurasaniyun, dan berkata juga ashab dari kalangan Syafi'iyah yang berasal dari Khurasan, ya, wa yajuzu an yaqula inda rukubid dabbah, dan dibolehkan juga baginya ketika dia menaiki kendaraan. Apa doanya menaiki kendaraan? Di antara doanya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, segala Maha suci zat yang telah menundukkan bagi kami, ya, tunggangan ini, wa ma kunna lahu muqrinin, padahal dulu kita nggak mampu untuk menundukkan tunggangan ini. Nah, itu kan sebenarnya ayat Al-Quran di dalam surah Az-Zukhruf ayat 13. Boleh nggak kita baca itu dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid? Kalau niatnya berdoa, nggak ada masalah. Kalau niatnya doa, nggak ada masalah. Begitu juga kalau dia mengucapkan, ya, di bulan Ramadan ini, kalau bulan Ramadan bulan untuk memperbanyak berdoa, lalu dia ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini kalimat atau doa itu termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Kan tadi nggak boleh kan, orang yang junub, orang yang haid nggak boleh baca Al-Quran. Bagaimana kalau dia baca doa yang itu tercantum dalam Al-Quran, di antaranya doa sapu jagat ini? Maka para ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan idza lam yaqsudal qiraah,
boleh asal maksudnya bukan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, ini permasalahan-permasalahan yang menjadi cabang permasalahan inti kita tentang bolehkah orang yang junub atau haid membaca Al-Qur'an. Terjadi khilaf di kalangan ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh orang yang haid junub itu tetap boleh membaca Al-Qur'an karena tidak ada dalil yang valid yang melarang hal yang demikian. Adapun jumhur dan diantaranya mazhab Syafi'iyah, dan ini mazhab Imam Nawawi rahimahullah karena beliau Syafi'iyah, ya tidak boleh seorang yang junub dan haid membaca Al-Qur'an dengan memegang mushaf atau dengan melafazkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, ini khilaf yang masyhur di kalangan ulama, wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka, dan insyaallah sebentar lagi kita masuk waktu berbuka. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan dan bagi kita semua. Saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.